Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini, pada sore ini akan kita lanjutkan dari tahsin kita di dalam bab seputar makhraj ya, makhrajul huruf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai, sudah membahas perihal huruf ya. Insyaallah ini menjadi pembahasan terakhir dalam lingkup makhraj lisan. Ya, ditutup dengan makhraj lisan bagian ujung yang target bertemu apa? Gigi seri atas. Di seri atas. Gigi seri atas. Gigi seri atas ya. Oke. Tadi saya bilang ini jadi target terakhir bagi ujung lidah sekaligus belum sekaligus penutup bagi pembahasan lisan. Kalau sebelumnya sering kita singgung bahwa ujung lidah memiliki 4 target. Ini kita akan terus review dan kita sekian ulang agar tidak lupa. Nah, ini ujung lidah. Bisa dilihat di layar. Kalau kita runutkan dari bawah, dia memiliki 4 target. Boleh kedengaran ya? Berbayang gitu apa ya? Putus-putus ya? Putus, double juga. Cek. Gimana? Udah jelas atau masih? Sudah. Ya. Jadi dari bawah ada yang namanya gigi seri bawah ya. Ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Apa saja huruf-hurufnya kemarin? Klosis. Kalau dijabarkan satu persatu seperti apa? Sin, sod, za. Sin dan Sod zai. dan za. Zai. Tiganya memiliki kecenderungan atau sifat-sifat yang sama. Di antaranya adalah yang paling kuat apa? Ketiganya memiliki sifat Sofir. ya, sofir, ya, desis. Sin punya desis. Sod punya desis. Zai punya desis. Lalu bagaimana cara mengeluarkan desisnya? Pastikan, pertama-tama pastikan dulu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Jangan kemana-mana. Jangan dia malah ke tengah antara seri bawah dan atas. Enggak. Dia di seri bawah ujung lidahnya. Jangan digigit. Kalau mau keluar desisnya jangan digigit. So, sin, zai. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, target setelahnya adalah sekarang kita lagi bahas ya, antara Ujung gigi seri atas. Oh, yang kedua. kita gambarkan aja seperti ini aja deh. Yang kedua ini antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi kita gambarkan ini atas, ini bawah. Hurufnya apa saja? Ini ya. O, go. Ayo. Pak. Ada gong, ada ta, ada dal. O, Ada tiga da. itu. Kelompokan ini rata-rata setiap target memiliki 3 huruf. Kemudian yang ketiga, kemana targetnya ujung lidah? Ke gusi. Gusi. Ketiga Gusi. gigi ini gigi seri atas. Akar ya. Akar. Akar gigi seri atas. Akar atas. Akar itu tempat tumbuhnya. Ada apa saja hurufnya? Ya. Ro, nun. Satu lagi. Lam. Ya, lam ya. Lam. Sering kita sebutkan, kita singkatkan laron. Iya, lam, Lam, nun. nun, dan ro. Sama ada 3 juga ya. Ini ketiga. Maaf. Kedua. Kemudian target yang terakhir adalah tadi yang disebut apa? Gusi. Gusi. Target yang terakhir adalah gusi. Laron. Mohon maaf, salah ya. Yang akar gigi bukan laron. Ayo, apa? Yang akar atas bukan laron ya. Laron itu yang gusi ya? Iya, gusi itu baru. Tak itu ya? Tak. Tok. Nah, iya. Ta, o. Laron kita Ya. pindahkan dia di gusi. Hmm. Sementara yang akar atas tadi yang sebutkan Bu Fede, To. Tato, do. Do. Da. bukan toh. Dal. Tato, dal. Tato, dal. Oh, do di. Oh iya, do di kiri ya. Paling berat loh. Ta, Tato, da. to, dal. Tato, da. Ta, po, dal. Itu sama ya semuanya, ujung lidah. Pokoknya awal-awal selalu kita pastikan itu dulu. Ujung lidah bertemu apanya gitu. Nah, itu perlu kita pastikan dulu. Khusus makhraj lisan perlu kita pastikan itu targetnya. Pertama-tama ujung lidah bertemu apanya dulu. Kalau dia menyebutkan huruf ta atau huruf to, ujung lidahnya sudah ke akar gigi belum? Kalau dia mau menyebutkan huruf lam, huruf nun, huruf ro, ujung lidahnya sudah menyentuh gusi belum? Nah, perlu kita pastikan dulu. Itu yang pertama. Ini paling utama itu. Kita pastikan dulu ujung lidahnya atau makhrajnya menyentuh bagian yang tepat nggak, sesuai nggak dengan posisi makhrajnya, posisi hurufnya. Ya. Yes. Baru nanti lebih jauh ada beberapa mungkin detail yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya dalam satu makhraj, detailnya apa nih yang membuat dia beda? Misal kemarin kita kasusnya Nah, apa?
Sod dan sin, ya, atau ta dan to. Itu kan sama dia, makhrajnya sama, ujung lidah. Targetnya pun sama. Ta dengan to sama-sama di akar atas, sin dengan sod sama-sama di seri bawah. Terus apa yang membuatnya berbeda ketika dilafalkan? Itu masuk nanti tahap yang lebih jauh, tahap lanjutan, ya, detailnya. Apa yang membedakan? Coba contoh deh. Yang membedakan ada yang istiqah, ada yang enggak, Yaitu ada yang satu case, satu kasus. Apa yang membedakan lam dengan nun? lam dengan nun. Lam itu eh, setengahnya depan ya. Gimana? Kalau lam itu punggungnya lidah ya, ujungnya. Lam. Perbedaannya lam dengan nun. Sama-sama pakai ujung lidah, betul. Lam. Targetnya sama-sama di gusi, betul juga. Kalau nun itu lidahnya lancip ke situ, tapi kalau Melebar. Kalau lam lam itu lebar, ujungnya Kalau enggak ya betul ya. dilestari. Nun itu dia benar-benar pakai ujungnya aja gitu, ujung lidahnya yang kena. Naninu. Tapi kalau lam, ya, lam dia tumpul. ya, Sama sisi-sisi makaiannya lidah. lebar, lidahnya lebih lebar, sepertiga lidah. Bahkan ada yang memasukkan lam juga ke sisi lidah karena untuk menunjukkan bahwa lam selebar itu pemakaiannya, ya. Itu contohnya lah, ya. Walau dalam satu makro tapi ada perbedaan atau detail yang membuat dia beda ketika dilafalkan. Ya, inilah 4. Kalau ro malah takut-takut dia kenanya nggak kayak nun. Kalau ro enggak. Dia enggak tegas, dia nggak tegas. Dia disebut Malu-malu ya. Nempelnya malu-malu. memakai punggungnya saja, ya, memakai punggung lidah. Kan bisa tuh. Misalnya lidah harusnya begini tapi dia pakai belakangnya tuh. Punggung lidah, ro. Plus kalau ro dia punya sifat khusus, apa? Sifat Tikrar. khas ro. Tikrar sih. Takrir, ya, bergetar. Takrir. Pun getarannya juga itu dibatasi. Jangan berlebihan, jangan juga sampai tidak bergetar sama sekali. Pertengahan. Inilah 4 target yang perlu kita perhatikan, perlu kita ingat, khususnya dalam pembahasan makhraj lidah bagian ujung. Kalau lidah sendiri punya berapa bagian? 4. Bagian ujung lidah, gigi seri bawah. Ya, ini targetnya. Itu targetnya. Lidah sendiri, makhraj lisan. Punya berapa bagian? 4. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, sisi lidah. Ya, mantap ya. Pangkal ada, tengah, ujung, kemudian sisi, ya. Sisi terhitung kanan kiri. Berarti totalnya ada 4. Pangkal lidah, targetnya 2. Ini kita sambil review. Pangkal lidah, targetnya 2. Ada yang kering, ada yang keras. Ada yang kering, ada yang lembut, ya. Kaf dengan kof, ya, beda tuh. Pangkal lidah ada 2 targetnya. Ada yang kering, ada yang lembut. Lembut atau lunak. Tengah lidah, targetnya 1. 1, langit-langit atas. Sisi lidah, targetnya? Targetnya geraham. Ya, 1 ya, gigi geraham. Boleh kanan, boleh kiri, boleh 2 aja. Baru nanti kenapa ujung lidah diakhirkan, karena dia paling banyak pembahasan. Terlalu banyak. Ada 4 poin. Ya, ada 4 target.
Insya Allah pembahasan yang paling rumit di Biasa. makhraj itu berhenti di lisan saja. Yang paling banyak, paling menjelimet, paling rame, itu berhenti di lisan saja. Setelahnya itu lebih mudah. Ya. Termasuk sebelumnya, ya, sebelum masuk makhraj lisan kan kita mula-mula bahas tenggorokan. Itu kan juga terhitung mudah ya. Kalau tenggorokan kan dia nggak ada, kalau disebutkan tenggorokan bagian bawah atau tengah atau atas, nggak ada detailnya. Tenggorokan bawah bertemu, nggak ada ya. Udah ya, udah satu tempat itu aja. Nggak sedetail yang ada di pembahasan makhraj lisan. Oke, pekan lalu kita sudah bahas huruf fa. Ada beberapa poin kemarin sudah disampaikan terkait huruf fa. Ada yang bisa menyebutkan salah dua atau salah di antaranya? Tafir termasuk Apa? ini ya, sifatnya. Iya, bisa Sifatnya atau cara pelafalannya bagaimana? Ini saya sifat. hapus ya. Iya. Gimana? Apakah dia masuk kategori huruf shafir yang berdesis? Eh, Huruf sa ya. apa, Ustaz? Huruf Huruf sa, sa enggak. sa, enggak. Sa itu yang di akar lidah, akar gigi seri. Ya, dia tadi targetnya kemana? Ujung lidah. Ujung lidah bertemu akar gigi seri atas. Antara ya. Oh, sa. Ujung lidah bertemu antara gigi. Antara gigi seri atas dan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Ya, kita tulis begini ya, pakai simbol-simbol biar biar cepat. Da, Ya, jadi dia apa yang membuatnya tidak mengeluarkan sofir, tidak berdesis? Kan digigit. Karena karena digigit sedikit. ya, berhubungan Da, da. sofir. Beda dengan Ustaz. Ustadz ngomongnya di tengah, Ustadz nggak kedengeran. Ya, adalah karena dia digigit ya. Jadi digigit ini lidahnya, ujung lidahnya itu menghalangi dia dari keluarnya sofir. Sofir. Coba aja kalau kita gigit ujung lidahnya dikit aja, bisa tetap keluar itu desisnya. Ya, Keluar dikit. sin itu kan keluar. Ya kan sering kita ingatkan kemarin latihannya gitu ya. Tapi kalau digigit lidahnya bisa nggak? Enggak. Sedikit doang, tak? Udah keluar dikit doang. Nggak sampai yang berdesis itu ya. Enggak berdesis. Berdesis itu kan masuk kayak berdecit gitu. Nah, nggak bisa. Ya. Itulah yang menjadi pembeda dengan yang lain. Jadi tadi ya cenderung digigit. Digigitnya pun dikit aja, ujungnya saja. Ya kalau kemarin dalam tulisan Latin, kalau sin itu kan sebutnya S ya, sa, sa. Kalau sa sendiri S sama T, Ustadz. TSA. T dulu ya. TS, T dulu, TS. Sa. Sa sering kita jumpai nih di Quran Latin atau yang lainnya. Sa, si, tuh. Ada yang namanya sabit. Tuh pakai sa, sabit. Ada yang namanya suwaibah. Ta'labah. Dan yang lain sebagainya. Nih, coba kita praktekkan huruf sa. Ya.
setelah saya, ikuti. Sasisu. Jangan lupa dibuka mulutnya. Saya ulangi. Sasisu. Ayo, 1, 2, 3. Tisu. Oke, ya. Mulutnya dibuka, lidahnya agak tuh dikit aja berarti ya. Dikit digigit, ujungnya saja. Sekali lagi. Sasisu. Sasisu. Oke, ya. Kemudian kemarin dia masuk kategori yang seperti apa? Disentakkah, mengalir, atau mengalir Mengalir. tapi tidak sempurna? Mengalir sempurna. Iya, dia mengalir. Ya, dia mengalir bahkan secara sempurna. Maksudnya apa sih kalau mengalir sempurna itu? Apa? Apa maksudnya mengalir sempurna, mengalir tidak sempurna? Ngapalannya. Ngapalannya ada 2 harokat itu ya. Agak panjang gitu ya. Kalau ngalir itu bicara tentang sebutlah durasi. Durasi. Kalau sempurna berarti durasinya lebih panjang dari yang tidak sempurna. Yang tidak Jadi sempurna pun dia tetap tidak mengalir sempurna, ya, jangan sampai tidak mengalir. mengalir tapi tidak sempurna. Karena kalau dia posisi sukun, kita tuntaskan dulu alirannya. Kemarin Bunda Dia nanya, kira-kira panjangnya berapa Ustadz? Pasnya berapa? Nah, itu hitungannya seperti itu tadi ya. Bolehlah untuk semula kita pasang misalnya 2 harokat atau 2 ketukan, 2 atau 3 ketukan. Yang pasti kalau sempurna disebutkan dia sempurna, harusnya lebih panjang dari yang tidak sempurna. Gitu ya. Sederhananya seperti itu saja. Selebihnya nanti itu pakainya feeling. Jadi kalau kita sudah menguasai mana saja huruf yang mengalir sempurna, mana saja huruf yang mengalir tidak sempurna. Nah, kalau kita udah kuasai, kita tahu huruf-hurufnya, Insya Allah feelingnya nanti bermain. Sudah otomatis. Ya, nanti ketika kita menemukan ada yang kurang tepat, kita nanti merasa asing gitu. Oh, ini kok terlalu cepat dia hurufnya, padahal kan dia harusnya mengalir secara sempurna dan sebagainya. Seperti itulah. Oke, kita coba contoh kalau posisinya dia sukun. As, is, us. Ya, seperti itu. As, is, us. Ya, rasakan alirannya. Ayo, siap. 1, 2, 3. As, Is, us, Oke. Boleh coba Bunda Dea? as, is, us. Oke, bagus ya. Alirannya sudah cukup panjang, sempurna. Bunda Khadijah, boleh? as, is, us. Oke. Bunda Dona? Suaranya ini hilang ya? Gimana? Yang lain terdengar suara Bunda Dona? Gak kedengeran. Mm-mm. Belum terdengar ya? Ada kecil-kecil dikit, cuman putus hilang dia. Sekarang tanya nggak? Nah, terdengar nih. Ini sekarang Terdengar tapi Putus-putus. iya, rada putus-putus ya. udah wifi dulu ya. Nah, ini sudah mulai jelas, coba. Is, us, Sekali lagi. is, Oke. Masih ini ya, agak putus-putus, tapi terlihat dari apa tadi gerak mulutnya ya, ada alirannya tadi. Nah, itu
Kendala dia apa? WiFi atau gimana? Koneksi. Ya, Bunda Dona pakai apa? Pakai laptopnya? Laptop ya? Ya, Ya, coba. pakai. Iya. Yang lain juga sama kan? Dengarnya bukan saya dong. Agak putus-putus gitu ya. Coba nanti bisa sambil Iya. dicek ya. Kendalanya mungkin di WiFi. Ya, Ustaz, di home, jadinya kecil. Jadi, Iya, masih putus-putus. Bunda Bunda ngomong, Bunda Dona ngomongnya sekarang pun juga masih putus gitu. oke, oke. Ya. Tapi kalau suara saya bisa dengar jelas, Bunda Dona. Oh, dari Ya udah, baik ya. Ya sudah, nanti sambil berjalan. Ya, ya. ada yang bela. Boleh coba Bunda Bela. As, is, us. Ini bisa sambil dilihat ya, yang sudah kita tulis, sudah kita singgung. Ya, dia tidak punya sofir. Dalam arti nggak ada sis. Kenapa? Karena dia tadi digigit ya. Ujungnya digigit dikit. Itu yang membuat dia nanti nggak keluar desisnya. Beda dengan sin dan sod. Kemudian dia tadi, ya ngalirnya sempurna. Dalam arti durasinya agak panjang. Khususnya ketika posisi sukun. Makanya kita tuntaskan dulu. As, if, jangan mau cepat-cepat. Ya. Coba kita masuk contoh dalam, ya kita ambil satu sampel saja. Yang ini ya. Oh ya, udah yang ini saja. Yang atas. Afqolaha gitu. Ya. Jadi kita sempurnakan aliran di sa-nya. Afqolaha. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Aspolaha. Sekali lagi. Afqolaha. Askolaha. Ya. Jadi beda ya antara sa, sin, dan sod. Jadi punya khas sendiri. Satu ciri yang berbeda, yaitu dia cenderung digigit. Tidak ada desisnya juga. Kemudian kita, nah ini pembahasan pekan lalu, sa. Coba kita lanjut. Ya. Setelah huruf sa, saya hapus. Ada temennya juga, ya, dalam arti dia di makhraj dan target yang sama, yaitu di ujung lidah, masih lagi-lagi dengan ujung lidah, dan targetnya seperti yang kita sebutkan di akhir. Ini target yang keempat atau yang terakhir, yaitu di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, di tengah-tengahnya ya, semacam digigit. Kalau tadi yang huruf pertama adalah sa, sekarang yang kedua adalah huruf zal. Ini nanti berbeda antara zal dengan zai, ya. Ya, dan huruf-huruf yang berada di ujung lidah bertemu antara gigi seri atas dan bawah ini, mereka tiga-tiganya tidak memiliki sofir ya. Karena tadi penghalang sofirnya itu apa tadi? Indikator Digigit, ya, digigit, Ustaz. digigit dikit. Begitu. Maka begitu juga sama dengan zal ini. Nah, dari zai ini sebelumnya zai, zal. Meskipun sama-sama sama-sama ada titiknya, tapi pelafalannya berbeda sedikit. Ya.
Kalau zai, kita hafalkan dia ada desisnya jelas. Zazizu. Tapi kalau zal, karena dia digigit dikit, jadi nggak keluar sofirnya. Za, zi, du. Ya gitu. Coba kita bareng-bareng hafalkan huruf zal. Jangan lupa dibuka, mau artikulasinya jelas. Ya. Zazizu. Ya. 1, 2, 3. Zadi, zazil, Ya, sekali lagi. Zazizu. zazizu, Itu. Bunda Khadijah, boleh? Ya. siapa Saya, Ustaz? Ustaz. Iya, dia. Oh iya. Zazizu. Ya. Ada yang bela? Zazizu, Ya. Bunda Dona? Udah ya? Enggak. enggak kedengeran. Hilang-hilangan suaranya. Ya udah. Ini. Zazi. Nah, itu zaknya. Suaranya Ustaz Kenapa? Suara saya kenapa? jelas. Suara Jelas saya banget. jelas. Jelas banget. Suara Bu Dona putus-putus. Kayak internet nih. Tapi sebelum-sebelumnya enggak seperti ini ya. Enggak. Nah, itu. Cuma Kalau ngomong bicara di awal-awal masih kedengaran suaranya, tapi selebihnya hilang. Atau Sinyal kali, sinyal kayaknya. ya bisa jadi dari problem sinyal. Nanti bisa dicek ya. Oke, selanjutnya coba Bunda Khadijah. Zazizu, Ya, zazizu. Cukup seperti itu saja. Oke, kemudian tadi ya, kalau untuk sifatnya kurang lebih sama dengan sa. Dia nggak punya sofir, penghalangnya tadi digigit. Maka begitu juga sama. Dia masuk kategori yang mengalir secara sempurna. oh Ya, sempurna ya Ustaz? Tidak sempurna ya? dal mengalir Oh, secara oh sempurna. Iya, benar, yang sempurna. Zal. Jadi gimana ketika dia posisinya sukun, kita lihatkan dia secara sempurna dalam arti tadi durasinya lebih panjang, agak lebih panjang. Gimana? Al, il, ul, ya. Nah, ini yang seringkali banyak kesalahan dilafalkan oleh masyarakat atau orang-orang pada umumnya. Zalnya itu dia tanpa sadar mungkin ya, itu ditarik lagi, dipantulkan lagi, seperti kol-kolah. Jadi kayak al, tanpa sadar dia tarik seperti itu. Al, nah, enggak. Maka itulah fungsinya dari dia dialirkan. Kalau dia dialirkan itu menghindari dia dari pantul, dari ditarik lagi. Ada beberapa orang yang bacanya itu tanpa sadar mungkin jadi ketarik lagi mantul. Ya, tapi di sini kita belajar yang benar gimana? Itu dia dialirkan dalam sempurna. Al, il, ul. Ya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Al, il, ul, Bunda Khadijah coba. al, il, ul. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih dia mengalir secara sempurna begitu. Ya, jadi nggak ditarik, nggak mantul. Bunda ya. Az, iz, uz. Ya. Seperti itu.
Fokus ya. Ada yang bela? Az, I, uz. Oke ya. Ini ya kita sekali instruksi pada bisa. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada lagi yang ditarik-tarik. Ya. Bunda Dona bisa? Coba. Ustaz, Ini. jelas nggak suaranya? Nah, itu jelas. Jelas. Coba. Al. Nih. Ya. Is. Ulangi. Yang Yang ini. Al. Az, is. Udah mulai terdengar tapi masih ada putus di akhirnya. Ya. Az, is, uz. Ya, pastikan dia hidung lidahnya tadi ya di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi agak digigit dikit. Az, Kalau nggak digigit dia keluar sofira. Az dengar nggak sofira? Nah, desisnya dengar az. Tuh, kalau nggak digigit gitu keluar. Tapi karena dia digigit jadi nggak keluar desisnya. Al, il, ul, al, ul. Coba Bunda Dona lagi. az, is, uz. Oke, ya bagus ya. Jadi dia hanya perlu digigit-gigit agar menghalangi dari desis itu. Kemudian selanjutnya zal, zil, zul, ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. That, this, zuz. Sekali lagi zal, zil, zul. Jangan sampai keluar sofirnya ya, jangan sampai ada desisnya sama sekali. Ya, 1, 2, 3. Zaz, This, ziz, zuz. zuz. Ada yang nama, coba sebutkan nama orang yang dia kira-kira nih memakai huruf zal. Ada? Zani. Zani. Susah, Ustaz. Susah namanya. Oh, Nama ini. Zal apa? Orang Indonesia. Orang Arab ada orang Arab. Dahlil. Dahlil, Ustaz. Dahlil. Zahlil. Jangan dibuat-buat. Yang rujukannya ya udah di Arab, dari Arab ya. Indonesia susah yang namanya pakai huruf dal. Siapa ya? Kalau Oh iya, Zani, Zulfikar. Zulkifli. ah iya. Kailani. Nah, itu juga, ya betul. Zulfikar. Zulkornain. Nah, itu nama yang pakai huruf zal tuh. Kalau tadi sebut Bunda Dea, Zani. Zani pakai zai. Tapi jangan juga namain anak Zani. Zani itu artinya orang yang berzina. Orang yang apa? Set. Orang yang berzina. Waduh, serem banget. Waduh. Jadi kita perlu tahu namanya dulu, jangan asal ngasih namanya Muhammad Zani misalnya. Ya, serem. Keren Ustaz dari Arab. Oh, tapi namanya Ustaz, Zai. Zaina, kalau mau Zaina. Zainal. Zainun. Zainal pakai zai, Ustaz. Nggak pakai dal. Ya, kalau mau nama anaknya pakai Zai, ya Zain. Zani. Az-zaniyatu waz-zani. Ada ayatnya itu. Ancaman untuk orang yang berzina. Oke, ya. Ntar cobalah kita cross check cari kira-kira yang namanya pakai huruf zal. Tentunya yang rujukannya dari bahasa Arab. Kemudian yang bawahnya zazu, zazi, zaza. Bareng-bareng 1, 2, 3. Zazu,
Zi, za. Sekali lagi. Zadu, zadi, zada. Zazu, Nazi, za. zaza. Ya. Kemudian setelahnya ini cuma permainan harokat aja ya. Ziza, zuzu, zizi. Jangan lupa artikulasinya jelas. 1, 2, 3. Ziza, Zuzu, Zizi. Zi. Kemudian kalau dia dengan tasdid, berarti posisinya atau kondisinya kurang lebih sama dengan ketika dia sukun. Apa kesamaannya? Yaitu tadi, kita berdayakan aliran secara sempurnanya. Gimana? Zuzizu. Itu kan mengalir tuh. Jadi nggak cepet-cepet, nggak zuzizu, tapi zuzizu. Ya? Coba bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Zuzu. Sekali lagi. Zuzizu. Zuzizu gitu. Agak lama di alirannya. Zizu. Coba lagi. Zuzizu. Ya, 1, 2, 3. Zulzillu. Terakhir, yang bagian atas. Zuzizu. Gitu. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Zuzizu. Pokoknya pendek. Kita masuk yang ke bawah. Coba gimana kalau contohnya dalam Al-Quran. Yang pertama ada lafaz al-bahu. Ya, perhatikan. Al-bahu. Dibuka mulutnya. Nah, ini posisi dia sukun. Berarti gimana? Penekanannya ada pada alirannya itu. Kita lihat alirannya sempurna atau tidak. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Azbahu. Azbahu. Kita dihaluskan haknya. Karena ini hak kecil. Coba Deng Bella. Azbahu. Kita dihaluskan lagi haknya. Al-bahu. Hu. Gitu. Azbahu. Nah, itu halus ya. Hak kecil. Kalau hak kecil ini di mana dia letak akhlaknya? Tenggorokan atas. Kan bagian Tenggorokan bagian tengah. tengah. Ingat, tenggorokan ada 3 bagian, bawah, tengah, atas. Hak dia masuk yang tengah. Nanti temannya ada ain. Jadi usahakan hak ini dia berbeda dengan hak. Dia lebih halus, lebih tipis. Oke, coba Bunda Dona. Al-bahu. Bahu. Sekali lagi. Yang terdengar bahunya aja nih. Al-nya hilang. Al-bahu. Coba sekali lagi. Azbahu. Nah, udah lebih terdengar sedikit. Meskipun tadi di ujungnya ada keresak-keresak. Yang baik. Yang penting kalau suaranya kurang jelas, tapi kalau mendengar jelas ya. Kan Ustaz ya, sekali. Ya, kalau saya menyampaikan sesuatu yang penting jelas terdengar. Oke, coba Bunda Dea. Azbahu. Oke. Bunda Khadijah, coba. Azbahu. Setelahnya, nah, ini sering kita Ustaz, baca. bisa pulang dulu ya, lagi pulang ya. Ya, ya.
Ini yang sering kita baca kalau mau memulai baca Al-Quran ya, baca ta'awuz. Tadi disebutkan ta'awuz ya. Gimana? A'udzu. Mungkin kalau zalnya gampang, tapi yang agak kita highlight bagian sini aja lah ya. Kita garis bawahi. Fasihan hamzah dan ainnya. Gimana biar dia beda ketika dilafalkan? Seperti apa? A, A biasa ya. A'u, a'udzu. Zu-nya gampang. Tapi A dan hamzahnya gimana biar sesuai? A'udzu. Nah, coba ada yang bela, bisa? A'udzu. A, coba. A biasa. A, A'udzu. A dulu. A, A. A. U, U. U. Ah, itu. Tinggal dipisah coba. A'udzu. Oke, ya. Beda ya antara hamzah dengan ain. Kalau hamzah di bawah, ain dia di tengah. Latihannya gitu. A, i, u, ai, gitu. Terdengar pun beda. Oke. Bunda dia, coba. A'udzu. Oke, ya. Sudah dapat, sudah cukup jelas perbedaannya antara hamzah dengan ain. Bunda Dona, A'udzu. sekali lagi. Oke, ya. Tetap ya kita masih dalam pembahasan zal, jangan lupakan zal ya. Kemudian sebelahnya alladzina. Nah, di sini lam kan kalau saya baca ya, coba bisa didengarkan. Alladzina. Kira-kira lam ini yang udah kita bahas ya. Lam ini dia kategori yang mengalir atau tidak? Mengalir. Lam mengalir. Ya, dia yang sempurna atau yang enggak sempurna? Sempurna. Lam mengalir secara Sempurna. ya dia mengalir cuman nggak sempurna. Tapi meskipun nggak Sempurna. sempurna, tetap dia ada alirannya. Kan tadi saya bacanya agak durasinya meskipun nggak sepanjang yang sempurna tapi dia tetap mengalir. Alladzi itu kan al al alladzi bukan yang sepanjang seperti yang sempurna. Enggak, itu terlalu panjang. Tapi sekadar mengalir aja. Coba bareng-bareng. Alladzina. 1, 2, 3. Alladzina. Ulangi bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Alladzina. Oke, bagus ya. Kemudian sebelahnya gimana? Zalika. Ya, jangan lupa konsistensi mulutnya agar selalu dibuka. Zalika. 1, 2, 3. Zalika. Oke. Sekali lagi. Zalika. 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 Kemudian yang bawah. Ini kita lihat alirannya ya. Karena dia posisinya sukun. Gimana? Yat takhir. Dia mengalir, jadi jangan sekali-kali dia ditarik atau mantul. Kalau sedikit. Coba bareng-bareng. Takhir. 1, 2, 3. Yattahiz. Oke. Coba Bunda Dea bisa? Ada? Bunda Dea? Ada yang bela dulu deh. Ya, sebentar. Yang mana Ustadz? Maaf tadi sambil ini. Oh ya. Yattakhidz.
Hi-nya panjang atau tidak? eh ini mengalir kan ya, Ustaz? Ya, yang mengalir zal ya, bukan jadi Oh, panjang. Hi-nya ya. za-nya ya, berarti zalnya yang mengalir ya. Ulangi. Ya tahiz. Nah, itu. Oke, bagus. Yang bela? Yattakhidh. Kalau kita ingat, kho ini dia letaknya di tenggorokan atasnya. Jadi dia semacam ada ke gitu ya. Ada khok gitu. Bunda Dona, bisa yat takhir yang bawah nih. Sorry nggak kelihatan. Lihat nggak di layar? Oh iya. Nih. Hi. Nah, bukan kho-nya yang panjang ya. Dalnya. Dalnya yang mengalir. Bukan berarti kho-nya yang jadi panjang. Bukan yat takhir, tapi jadi yat takhir. Ya tahid. Itu masih panjang di kho-nya itu. Oh sebentar. Kho-nya pendek. Ya kan dia nggak ada mat. Nggak ada apa. Ya, coba ulang. Ustaz. Sekali lagi. Ya tahid. Yat takhir. Ya tahid. Ya. Jadi meskipun di sini dalam arti yang panjang atau yang mengalir itu dalnya, jangan sampai huruf sebelumnya jadi terbawa ya. Oke. Kemudian setelahnya watalalu, tuh terasa tuh alirannya lama di dal. Watalalu ya. Nah, satu bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa ta'ala. Wataladu. Sekali lagi, watalalu, 1, 2, 3. Wa ta'azu. Wataladu. Ketika dia posisinya tasdid, sama, jangan terlalu cepat juga. Kita biarkan dulu dia mengalir dulu, jangan jadi wa ta'alazu, alirkan dulu ya, ditekan dan dialirkan wa ta'alazu. Dan sebelahnya wa yu'adzibu, wa yu'adzibu, bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa yu'azzibu. Yu'adzibu. Itu masih agak kurang Oh, mengalir ya. kurang lebih panjang, durasinya kurang lama. Wa yu'adzibu. 1, 2, 3. Wa yu'adzibu. Kemudian terakhir, gimana? Iz. Sama ya. Langsung. Idzahaba. Nggak ada yang panjang di sini. Maksudnya harokatnya nggak ada yang panjang ya. Mungkin kalau zal aliran tadi yang panjang. Idzahaba. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Izzahaba. Sekali lagi. Idzahaba. Izzahaba. Ini Bunda Khadijah udah nyampe belum? Masih di jalan, Ustaz. Tapi masih bisa dengar. Bisa ya? Pasti saat. Coba deh. Kalau masih bisa praktek, coba sekalian aja. Bunda Khadijah. Izzahaba. Yang penting jangan putus ya. Karena dia mengalir. Jangan jadi tapi alirin. Izzahaba gitu. Oke. Bunda Dea bisa? Izzahaba. Oke, bagus. Deng Bella? Izzahaba. Oke, ya. Itu. Bunda Dona terakhir. Harus
ya, untuk huruf Ngilang ya. Tuh, udah kelihatan di layar. Yang terakhir. full screen dulu. Izhab. Oke, sekali lagi. Izhaba. Izhab. Oke ya. Insya Allah zal ini udah ya, sama juga dengan fa. Cuman itu saja tadi ya. Satu kekhasannya dia agak digigit dikit. Buat dia beda dengan yang lain tadi. Dia semacam digigit ujungnya saja, ujung lidah. Kira-kira itulah untuk huruf zal. Ya. Pasti perlu kita perhatikan dulu adalah pertama-tama ya. Perlu kita perhatikan adalah betul tidak makhraj dan targetnya sudah di tempat yang sesuai. Sudah pakai ujung lidah belum? Kalau sudah pakai ujung lidah, sudah betul belum ujung lidahnya menyasar atau menarget ke antara gigi seri atas dan bawah. Itu adalah hal-hal mendasar yang perlu kita perhatikan khususnya dalam makhraj. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Perihal huruf zal. Ataupun ada yang mau disampaikan terkait yang lain, boleh. Silakan Bunda. Udah Dona, Bunda Dea, Bang Bella, Bunda Khadijah. Boleh kalau ada yang mau disampaikan. Kenapa? Nggak ada Ustadz. Oh, nggak ada. Ya, ada yang masih coba lagi, mau latihan lagi. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita akhirkan saja. Coba kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum kita tutup, kita seperti biasa ya, ambil dokumentasi dulu. Bunda Khadijah bisa ikut ini, ambil gambar. Kedengaran nggak? Masih di jalan. Kalau bisa open video, biar nanti tampil. Oh, udah sampai. Kita ambil dokumentasi dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bunda-bunda sekalian. Mohon maaf bila dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan, baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kita diberikan istiqomahan ya dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa maju, Ustaz. Udah tadi. Subhanakallah. Oh, udah ya, maaf ya. Ulangi ya. Kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.